Dalam rangka Halloween, gue mau ngerekomendasiin novel-novel buat kamu yang gampang takut pas baca novel horor dan suka kebawa mimpi buruk. Tertarik? Ikutin terus videonya. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. 2 tahun lalu kan gue pernah bikin video yang ini ya, dimana gue ngerekomendasiin buku-buku yang sukses bikin bulu kuduk merinding. Tapi buat kamu yang penakut mungkin masih maju mundur buat nyoba baca buku-buku tersebut. Makanya di video ini gue mau ngerekomendasiin novel-novel yang masih ada nuansa seremnya, tapi bukan cerita horor yang bakal bikin kamu kebayang-bayang sampai nggak bisa tidur. Video ini tuh terinspirasi dari video booktuber luar, Peruse Project yang ini, dimana dia ngerekomendasiin novel-novel scary tapi buat scaredy cat alias buat yang penakut. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Yang pertama ada ini dia, Teka-teki Rumah Aneh ditulis oleh Uketsu. Ini tuh bercerita tentang sebuah denah rumah aneh yang kemudian dicoba diselidiki oleh kedua tokoh utama di dalam sini. Mereka berdua bukan detektif atau penyelidik, tapi cuma 2 orang biasa yang suka sama cerita-cerita misteri. Penyelidikan mereka nantinya akan membawa ke cerita mengerikan tentang sebuah keluarga. Karena narasi di sini tuh dituturkan dalam bentuk dialog ya atau percakapan antara kedua tokoh utama, maka pembaca akan diajak untuk menduga-duga mengenai kemungkinan apa sih yang sebenarnya terjadi di rumah tersebut. Hal itu akan menimbulkan pikiran-pikiran liar dan buat gue pribadi cenderung creepy ya mengenai kisah di balik denah rumah aneh tersebut. Berikutnya ada ini dia, Vermilion Rain ditulis oleh Kai Elian. Ini bercerita tentang hujan yang turun terus-menerus selama 90 hari di desa Bokudi yang terletak di lereng gunung. Tokoh utama kita bernama Asa, dia seorang meteorologis, dikirim ke sana bersama sekelompok orang untuk memberi peringatan ke warga desa supaya mereka mau dievakuasi. Tapi sesampainya di sana Asa malah disambut oleh keanehan-keanehan dan rentetan kematian yang menimpa timnya. Setting cerita ini tuh kan terletak di sebuah desa terpencil yang belum tersentuh modernisasi. Masih ada kepercayaan masyarakat setempat yang mungkin buat pendatang luar akan terlihat aneh. Nah, hal tersebutlah yang bikin kesan creepy dan mencekam yang membalut misteri keanehan-keanehan warga desa Bokudi. Belum lagi ada mitos yang beredar tentang keberadaan sebuah makhluk bernama Lamok yang sering mengintai di hutan. Perpaduan itu semua menghadirkan sebuah cerita thriller yang entertaining dan tenang aja nggak bakal bikin kamu mimpi buruk setelah menutup bukunya. Berikutnya ada ini dia, The Turn of the Key ditulis oleh Ruth Ware. Ini yang versi terjemahan Indonesia ya, bercerita tentang Rowan yang keterima jadi pengasuh anak untuk sebuah keluarga yang tinggal di rumah bernama Heatherbrae yang harus ditempuh dengan cara naik kereta 8 jam dari pusat kota London. Meskipun rumah Heatherbrae ini letaknya jauh dari mana-mana gitu ya, tapi dia tuh dilengkapi sama teknologi canggih atau yang mungkin kita sebut sekarang sebagai smart home. Masalahnya teknologi canggih itulah yang akan menimbulkan perasaan creepy. Selain itu, Rowan pun suka mendengar suara langkah-langkah kaki di atap kamarnya, yang mana di atas kamarnya tuh udah nggak ada lantai lagi, langsung ke atap. Masa lalu kelam yang menyelimuti rumah Heatherbrae ini juga ikut menambah suasana mencekam yang dirasakan oleh si tokoh utama. The Turn of the Key akan ngasih kamu cerita dengan setting atmosferik yang bikin kamu berasa ada di rumah Heatherbrae dan mengikuti alur cerita mencekam dari misteri yang menyelimutinya. Lanjut ada ini dia, Rumah Lebah ditulis oleh Rui Meita. Mungkin ada yang belum baca ya, ini tuh bercerita tentang seorang anak perempuan bernama Mala yang punya teman-teman misterius. Cuma Mala yang bisa melihat dan berinteraksi dengan mereka. Di lain sisi ada ibunya bernama Nawai yang punya ruang bawah tanah tempat dia biasanya melukis. Sehari-hari Nawai ini cuma ditemani sama Mala karena suaminya sering mengurung diri di kamar untuk menulis. Keanehan-keanehan mulai terjadi saat Nawai sering mengalami pusing dan tiba-tiba jatuh tertidur. Setting tempat cerita ini yang letaknya jauh dari mana-mana, menurut gue itu yang bikin suasananya tuh jadi mencekam. Apalagi tuh ada ruang bawah tanah tempat Nawai biasanya melukis. Novel ini kan genrenya psychological thriller ya, jadi kita pembaca diajak melihat kejadian dari kacamata dan pikiran-pikirannya Mala si anak kecil ini. Karena Malanya masih kecil, jadi kita pembaca juga berusaha nebak-nebak apa sih sebenarnya yang Mala lihat itu. Meskipun terdengar menakutkan, tapi tenang aja karena ini bukan cerita horor tapi lebih cenderung ke thriller. So enjoy!
Berikutnya ada satu lagi judul, tapi ini masih dalam versi bahasa Inggris ya, belum ada terjemahannya, tapi siapa tahu kamu penasaran, yaitu ini dia, Hidden Pictures, ditulis oleh Jason Rekulak. Ini ceritanya tentang Mallory yang keterima jadi pengasuh anak di sebuah keluarga selama musim panas. Anak kecilnya ini bernama Teddy, lalu keanehan itu mulai terasa ketika Mallory mendapati Teddy menggambar gambar-gambar yang mengerikan. Belum lagi Teddy sering kedapatan ngobrol sendiri di kamarnya, ya kan? Terus ada juga masa lalu kelam dari keluarga yang pernah tinggal di rumah tersebut. Plus tetangganya si keluarga ini tuh adalah cenayang. Itu semua mempengaruhi pikiran Mallory dan akhirnya membuat dia mendengar serta melihat hal yang aneh-aneh. Di sini tuh ada dimasukin unsur supranatural yang makin menambah kuat unsur misteri mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada Teddy. Akan tetapi misteri serta alurnya sendiri akan membawa kita ke sesuatu hal yang lain. Seperti yang pernah gue sampaikan juga di video review khususnya ya, bahwa Hidden Pictures ini tuh menurut gue kurang cocok kalau dimasukin ke kategori horor, tapi lebih ke misteri. Makanya nuansa creepy-nya di sini cuma dijadiin selipan-selipan aja, selebihnya lebih ke misteri dan thriller yang fast pace dan seru buat diikutin. Di antara kelima judul tadi, ada yang udah pernah kamu baca, bisa share opininya di kolom komen di bawah. Terus kalau kamu juga punya rekomendasi novel yang ada sih nuansa creepy-nya tapi bukan cerita horor kok, atau bikin kita jadi kebayang-bayang dan gak bisa tidur, bisa loh share juga di kolom komen di bawah rekomendasinya buat persiapan bacaan Halloween minggu depan. Tapi kalau kamu mencari rekomendasi novel-novel horor yang beneran serem, gue punya video reviewnya di channel ini, ada di sini dan juga di sini, kamu bisa klik. Tapi sebelumnya jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga di channel ini, dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya!